siang Pak Berianto. Ya, selamat siang Ibu. Bagaimana kabar Bapak siang ini Pak? Ya, puji Tuhan Bu, baik. Baik. Pak ya, Bapak Berianto ini inginnya saya membantu mengembangkan kompetensi apa Pak? Iya benar Bu, jadi ketika nanti saya melakukan coach terhadap coach saya, jadi nanti saya ingin mengembangkan kompetensi membuat pertanyaan berbobot, begitu. Ya. Apa nanti yang Bapak inginkan untuk saya amati? Jadi yang perlu nanti Ibu amati dari saya itu bagaimana nanti saya membuat pertanyaan berbobot, sehingga nanti dengan pertanyaan itu dapat menggali potensi yang ada pada coach nanti. Seperti itu Pak ya? Iya. Nah, bagaimana penilaian Bapak terhadap yang ingin kita kembangkan pada tahap coaching ini Pak? Jadi nanti yang ingin saya kembangkan Bu, jadi ketika nanti saya melakukan coaching ya terhadap coach saya nanti, saya bisa membuat pertanyaan berbobot dengan menggali potensi yang ada pada coach, sehingga nanti coach juga dapat menemukan solusi yang akan diambil dalam suatu masalah yang dihadapinya. Ya. Harapan Bapak dari observasi yang akan kita lakukan ini apa Pak? Harapannya nanti Bu, saya dapat melakukan coach kepada coach nanti berjalan dengan baik dan mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan persoalan atau permasalahan yang ada. Ya, selamat siang Pak Ian. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Ya, saya sehat Pak, dan masih fokus Pak. Ya baik, terima kasih ya. Masih kita dalam fokus. Baik Pak Ian, dari percakapan kita untuk hari ini, Bapak Ian, apa yang Bapak harapkan dari pembicaraan kita ini Pak? Baik Pak, terima kasih atas kesempatan ini dari kegiatan kita ini yang akan kita lakukan. Saya ini mengharapkan nanti saya menemukan cara untuk mengatasi masalah-masalah yang saya hadapi di dalam kelas Pak. Oh iya baik Pak. Dari pembicaraan Bapak ya, untuk mendapatkan mengatasi masalah yang ada di dalam sebuah kelas gitu ya Pak ya. Dari pembicaraan Bapak ini, apa masalah yang terjadi di kelas Bapak Pak? Begini Pak, di kelas saya kan guru PJOK. Jadi di dalam kelas itu ada murid perempuan yang tidak mau sama sekali melakukan pembelajaran praktik di lapangan. Jadi saya kewalahan Pak, karena kan pembelajaran PJOK itu ada tahapannya. Penyampaian materi dulu di dalam ruangan, baru bagikan tugas-tugas untuk nanti dipraktikkan di lapangan, seperti itu Pak. Jadi masalahnya saya itu yang saya hadapi di kelas, dan siswa yang perempuan ini ada 2 orang, terus sekali tidak mau melakukan praktik di lapangan Pak. Oh, begitu ya Pak ya. Baik Pak, dari hasil cerita Bapak tadi, apa yang membuat Bapak beranggapan seperti itu?
Baik Pak, di dalam pembelajaran kan Pak, saya tanyakan juga sama si anak ini. Nah, kenapa sih nggak mau praktik di lapangan? Itu sementara teman-temannya yang lain sangat bersemangat untuk melakukan pembelajaran praktik. Itu. Setelah saya tanya-tanya sama si anak ini, dia selalu memilih untuk di kelas. Jadi tugas-tugasnya dia mintanya di dalam ruangan. Nah, kemudian kenapa sih seperti itu? Saya tanya kepada si anak, lalu dia menjawab bahwasanya dia lebih fokus untuk mengejar atau mau fokus di bidang akademik satu mata pelajaran. Jadi mana pelajaran yang disukainya, jadi situlah dia berfokus, sehingga dia malas untuk melakukan pembelajaran yang berupa praktik dan berupa gerak gitu Pak di lapangan. Kira-kira itulah alasan-alasan anak ini Pak, sehingga dia tidak mau untuk melakukan praktik itu di lapangan. Baik Pak, jadi mengutamakan akademik seperti itu ya Pak ya? Ya. Oke Pak, jadi si anak ini tidak mau dia untuk dalam penilaian praktik. Menurut Bapak, apa yang membuat anak ini tidak mau melakukan praktiknya Pak? Ya baik Pak, yang pertama setelah saya tanya itu si anak itu saja, itu pertama tadi Pak yang saya ceritakan itu pemahaman dia Pak. Jadi keinginan dia untuk fokus hanya di bidangnya yang disenangi saja Pak. Mana dia pelajaran yang disenangi, sehingga dia mengabaikan mata pelajaran lain seperti PCOK ini Pak, sehingga dia tidak mau untuk melakukan praktik di lapangan itu Pak. Karena dia beranggapan yang penting itu manalah yang sudah disenanginya, si fokusnya dia kepada satu pelajaran itu saja yang perlu sama dia. Begitu ya. Baik Pak, jadi karena dia beranggapan bahwa yang paling utama itu akademik ya, seperti itu ya Pak ya. Oke Pak, dari apa yang terjadi kepada murid Bapak, apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi masalah ini? Baik Pak, itulah yang menjadi masalah saya Pak, dan rencananya ke depan yang akan saya lakukan supaya anak ini mau terlibat melakukan praktik di lapangan. Yang pertama, saya akan memberikan pemahaman dulu Pak sama anak ini. Jadi apabila si anak sudah saya berikan pemahaman pentingnya melakukan praktik, melakukan gerak, nah mudah-mudahan nanti dia akan mau ikut melakukan pembelajaran praktik di lapangan itu. Setelah dia paham pentingnya itu seperti apa, itu penting untuk pertumbuhan geraknya, perkembangan fisiknya, kemudian itu perlu juga untuk kesehatannya Pak. Nah setelah saya berikan pemahaman, yang saya lakukan rencananya nanti saya buat modifikasi permainan yang paling mudah dilakukan, paling sederhana, sehingga anak ini nanti akan mau melakukan dari hal-hal yang paling sederhana seperti Pak, seperti bisa saya buat dia memegang bola, menggelindingkan, lalu diambil, gelindingkan lagi, seperti itu. Apabila anaknya tidak mau untuk berpasangan seperti itu, berkelompok. Nah, bisa juga saya buat variasi seperti Pak. Setelah menggelindingkan bola, bisa juga saya buat sambil berlari, melempar bola, kemudian mengarahkan ke suatu sasaran seperti itu. Manalah yang membuat anak ini nanti berminat untuk melakukan praktik itu sesuai dengan modifikasi yang saya buat.
Iya Pak. Jadi akan Bapak lakukan itu untuk membuat itu ya, memahami, memberikan pemahaman dulu ya Pak ya. Nah, baik Pak. Jadi dari yang Bapak rencanakan ini, apakah masih ada yang akan Bapak lakukan untuk eh, lebih untuk efektif lagi atau lebih signifikan lagi sehingga nanti si anak itu nanti akan lebih mau dia melakukan praktek Pak? Tidak, jadi itu tadi Pak ya yang rencana saya itu apabila itu masih saja belum berhasil gitu Pak ya, berhasil untuk membangkitkan motivasinya, keinginannya untuk ikut melaksanakan praktik, mungkin saya akan cari alternatif lain Pak, mungkin seperti rencana saya membuat pilihan-pilihan lain. Misalnya dalam pembelajaran itu, walaupun dia tidak sesuai dengan materi pada saat itu, yang penting tujuan saya adalah pertama, mau dia bergerak, ikut berpartisipasi dalam praktik itu. Saya buat pilihan-pilihan berupa misalnya saya sediakan video-video seperti senam-senam, aktivitas-aktivitas fisik, manalah dari pilihan-pilihan yang saya buat ini yang menarik bagi dia, sehingga nanti biarlah dia memilih sendiri manalah yang menurut dia bisa dilakukan dan sesuai dengan keinginan yang Pak. Jadi dia senang, pertama senang, kemudian mau melakukan sesuai dengan pilihan yang saya buat. Jadi itulah rencana saya Pak yang akan nanti saya buat sehingga anak ini mau melakukan pembelajaran praktik di lapangan Pak. Baik Pak. Jadi dari semua rencana yang Bapak rencanakan tadi, apakah ada yang akan membantu Bapak nanti untuk melakukan ini? Ya itulah Pak. Jadi kan yang menjadi masalah saya juga, saya adalah guru sendiri tunggal di mapel saya di sekolah. Jadi saya nggak bisa berbagi sharing gitu Pak ya dengan teman guru sesama guru PJOK. Jadi saya mungkin nanti hanya bisa minta tolong kepada guru mapel yang menurut siswa ini adalah mapel yang paling utama gitu Pak ya, yang paling penting bagi dia. Jadi saya nanti akan berdiskusi dengan guru mapelnya sehingga nanti guru mapel ini memberikan pemahaman juga Pak, saling memberikan pemahaman kepada anak sehingga anak teredukasi tentang pentingnya melakukan praktik, melakukan gerak supaya nanti terpengaruh, bermanfaat bagi perkembangannya sesuai dengan usianya yang masih remaja. Kemudian nanti supaya tidak menjadi masalah waktu dia dewasa. Jadi seimbang dia geraknya dari masa remaja sampai dewasa. Jadi pemahaman itu perlu juga nanti saya minta tolong kepada rekan guru mapel yang diutamakan oleh siswa ini sehingga memberikan pemahaman itu mengedukasi si anak ini Pak. Baik Pak, jadi rencana yang sudah Bapak rencanakan kemudian sudah ada tadi yang mau membantu, lalu kemudian Pak, kapan lah Bapak akan lakukan ini Pak? Iya Pak, ini akan saya rencana ini akan saya lakukan nanti di awal semester baru, berhubung karena ini sudah akhir semester, sudah penilaian ujian akhir, jadi di awal semester di Januari saya akan melakukannya Pak. Baik Pak Ian, jadi karena kita ini Pak Ian sudah di ujung pembicaraan kita ini, Pak Ian, apa yang Bapak Ian dapatkan dari hasil pembicaraan kita ini Pak? Terima kasih Pak, saya sangat berterima kasih sama Bapak dengan adanya diskusi kita ini, dengan semua yang Bapak tanyakan lagi tadi sama saya sudah mendapatkan pertama tadi bagaimana saya menyelesaikan masalah saya ini Pak.
Pertama tadi saya rencananya memberikan pemahaman, mengedukasi anak ini supaya mau melakukan ikut berpartisipasi dalam pembelajaran praktik di lapangan. Yang kedua, rencananya saya nanti membuat modifikasi sebagai alat, bahan, sehingga nanti anak ini mau termotivasi setelah melihat modifikasi yang saya buat dalam pembelajaran praktik itu. Kemudian rencananya jika itu pun belum maksimal, belum termotivasi anak ini untuk melakukannya, nanti saya buat pilihan alternatif yang lain seperti video untuk video tentang gerak supaya itu senang ataupun aktivitas yang lain. Dan kemudian nanti saya rencananya minta tolong lah sama guru mapel yang paling disukai berfokus pada anak ini, yang paling difokusnya, sehingga nanti guru mapel ini memberikan edukasi juga pemahaman tentang pentingnya untuk melakukan gerakan melakukan aktivitas gerak sehingga bermanfaat bagi dirinya di masa usia sekarang dan nanti akan bermanfaat bagi kesehatannya dan juga pada masa dewasanya nanti. Jadi ada 4 tadi Pak rencangan saya. Mudah-mudahan itu bisa saya lakukan nanti. Terima kasih Pak atas diskusi kita ini sehingga saya dapat mendapat jawaban diskusi dari masalah-masalah saya ini Pak. Baik Pak, karena kita sudah menuju jalan kita dan sudah menemukan solusi. Semoga nanti Bapak Ian nanti dapat mengimplementasikannya di sekolah Bapak nanti, sehingga nanti anak kita nanti mau dia jadi praktik mengikuti praktik olahraga ini ya Pak ya. Pak, terima kasih. Selamat Pak. Terima kasih. Ya, Bapak tadi saya sudah mengobservasi proses coaching Bapak atau praktik coaching Bapak tadi, dan setelah saya melihat observasinya, saya mau menanyakan melakukan hasil pertanyaan saya Pak. Bagaimana Bapak menilai diri sendiri ketika melakukan performa dalam praktik coaching ini Pak? Nah, jadi saya menilai dalam coaching tadi saya masih perlu untuk menggali atau mengembangkan diri tentang kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot. Apa yang membuat Bapak menilai diri sendiri seperti itu Pak? Jadi saya tadi ketika membuat pertanyaan berbobot tadi, saya membuat pertanyaan, terus membuat pertanyaan yang panjang lebar. Jadi sehingga tadi membuat coach bingung tadi terhadap pertanyaan yang saya ajukan tadi. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Boleh, silakan Bu. Iya. Tadi setelah saya melakukan pengamatan antara coach dengan coaching atau proses coaching ini Pak, saya memang melihat Bapak untuk memberikan pertanyaan itu ada sedikit kurang ya. Dimana tadi Bapak memberikan pertanyaan sehingga jawabannya melebar, gitu kan. Hal ini memang perlu kita meningkatkan kualitas diri untuk melakukan proses coaching ini agar kita sebagai coach
bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga memudahkan coach untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapinya. Tapi untuk yang lainnya dari sesuai dengan alur tirtanya tadi Bapak sudah runtun untuk menyampaikannya, tapi sedikit ada kekurangan di sana, yaitu pertanyaannya memang belum langsung menjadi romantik memberikan langsung solusi kepada coachingnya Pak. Bagaimana cara Bapak untuk meningkatkan lebih lagi membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ini terhadap coach Bapak jika ada lagi nanti rekan guru yang mau berdiskusi dengan Bapak bisa melakukan coaching lagi lebih baik lagi Pak? Ya, jadi supaya saya lebih mengembangkan untuk membuat pertanyaan berbobot ini, saya akan nanti menghadap teman saya, teman guru nanti untuk membuat percakapan coaching dan memperhatikan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan nanti dan dapat menjadi menggali informasi, menggali potensi yang dalam masing-masing. Dia akan saya mengembangkannya dengan membuat coaching di sekolah. Dengan cara banyak lagi berlatih ya Pak ya, dengan bertanya-pertanyaan, membuat pertanyaan ini dengan opsi lagi, berarti Bapak harus banyak menggali pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi, dan Bapak banyak melakukan praktik coaching lagi. Menurut Bapak untuk meningkatkan hal ini, Bapak bisa mulai dari kapan nih Pak? Jadi nanti akan saya mulai itu karena ini jadi jadi nanti akan saya mulai di awal pembelajaran matematik. Ini saya akan mulai dari rumah saya ini dengan Ya, dengan hal ini mudah-mudahan Bapak bisa melakukan proses coaching yang lebih baik lagi sehingga teman atau rekan sejawat yang mempunyai masalah bisa mencari solusi ataupun menggali solusi masalah sendiri. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik ya Pak ya. Dengan proses coaching ini juga dengan observasi saya juga bisa memotivasi Bapak lagi untuk lebih meningkatkan diri untuk menggali pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi untuk memberikan jawaban yang atau solusi terhadap coaching untuk lebih baik lagi agar murid-murid kita dan juga kompetensi dari teman atau rekan sejawat kita bisa lebih baik lagi Pak. Demikianlah hasil observasi saya Pak terhadap pengamatan praktik coaching tadi Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu.